Relawan Nak Bali for Prabowo Gibran atau RNB for 8G, relawan Prabowo Gibran Bali resmi dideklarasikan. Angka 8 identik melekat pada Prabowo sebagai capres dan G berarti singkatan dari Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres. Dibentuknya relawan Nak Bali for Prabowo Gibran atau RNB for 8G untuk mengusung Prabowo Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden periode 2024 sampai 2029. Bahkan relawan ini murni dibuat dan dibentuk mandiri dengan sifat sukarela. Relawan ini adalah murni kita buat mandiri dengan sifat sukarela. Jika tim kampanye daerah atau TKD sudah terbentuk, diharapkan RNB for 8G segera merapat kepada tim kampanye daerah pemenangan Prabowo Gibran untuk bersama-sama bersinergi dan saling bekerja sama memenangkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024 sampai 2029. Hanya dengan bersatu bisa dibangun suatu kekuatan yang masif di Bali guna melahirkan pemimpin nasional yang diharapkan memiliki sikap tegas, berani, keberanian, kuat, serta pantang menyerah. Saya bisa pesan nanti kalau TKD sudah terbentuk atau setelah deklarasi ini segera merapat kepada tim kampanye daerah pemenangan Prabowo Gibran untuk bersama-sama bersinergi, saling bekerja sama. Demikian juga dengan relawan-relawan Bapak Ibu yang dibentuk dengan tujuan yang sama, bekerja sama bersama. Hanya demikian, hanya dengan bersatu akan timbul satu kekuatan yang masif yang tidak bisa dikalahkan. Kita akan melaporkan diri di Bapak pimpinan dari relawan ini untuk menyampaikan, untuk bekerja sama, untuk bersinergi bagaimana kita menggabung semua kekuatan. Oleh karena itu, relawan Nak Bali for 8G ini fokus memenangkan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 mendatang lantaran kepemimpinan anak muda sangat diperlukan karena sudah saatnya transformasi kepemimpinan perlu dilakukan. Tak hanya itu, sejarah mencatat Presiden Soekarno berjuang saat berumur 16 tahun. Oleh karenanya, tidak ada halangan untuk mengangkat generasi muda melanjutkan pembangunan bangsa. Sejarah menentukan Presiden Soekarno berjuang umurnya 16 tahun. Oleh karena demikian, tidak ada halangan bagi kita semua untuk mengangkat generasi muda, melanjutkan generasi penerus. Hanya itu pesan saya. Jangan ada alergi, tolong perpindahan kepemimpinan ini harus segera kita wujudkan. Setelah terbentuk RNB for 8G, pihaknya akan berkoordinasi dengan tim kampanye daerah atau TKD yang targetnya memenangkan Prabowo Gibran satu putaran. Hanya itu dinyatakan lebih baik untuk menghemat biaya negara yang segera fokus lebih bekerja melanjutkan pembangunan yang telah dibuat oleh Presiden Joko Widodo. Jadi apa yang disampaikan pimpinan kami akan berkoordinasi, berkomunikasi untuk targetnya memenangkan Prabowo Gibran. Satu putaran lebih bagus karena biaya negara tidak banyak dan segera bisa bekerja. Selain itu, pendidikan politik yang baik bagi masyarakat sangat diperlukan pada setiap tahapan pemilu 2024. Untuk itu, setiap momen pemilu selalu disuarakan pendidikan politik tanpa mengorek sisi negatif yang lainnya. Bahkan, pihaknya fokus pada pemenangan Prabowo Gibran untuk bisa melanjutkan program Presiden Jokowi, yakni Indonesia Maju menuju Indonesia Emas tahun 2045. Kita fokus pada prestasi dari Prabowo dan Gibran yang harus kita komunikasikan ke masyarakat pemilik suara, pemilik kedaulatan. Meski demikian, pihaknya terus berkomunikasi dengan tim kampanye daerah atau TKD guna memenangkan Prabowo Gibran di Bali. Meski pemilih tradisional di desa terasa berat, namun untuk pemilih di daerah perkotaan diyakini bisa mencapai target sebesar 60%. Kita fokus pada pemenangan Prabowo Gibran untuk bisa melanjutkan program Pak Jokowi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dan saya menjalankan apa yang menjadi kesepakatan koordinasi antar relawan, antar terutama
partai koalisi. Itu adalah intinya, dan kita akan terus komunikasi di lapangan untuk menyasar masyarakat dan memberikan edukasi politik. Targetnya kalau TKD 60% kan yang dibacakan oleh Pak di Ketua Umum Gerindra, beliau panglimanya ya. Bagaimana kita mengejar itu nanti kita kerjakan. Terutama yang menjadi poin menurut saya poin pemilih tradisional yang berat. Kalau di kota saya yakin menang, yakin saya, bahkan di atas 60%. Tak hanya itu, komunikasi di lapangan terus digencarkan yang menyasar masyarakat dalam memberikan edukasi politik. Mengingat dalam pemilu 2024, pemilih dominan lebih banyak diisi anak muda, sehingga sekarang anak muda harus menggunakan hak suara politiknya dalam menentukan masa depan Indonesia. Dari Denpasar, Bali, tim JBM TV melaporkan.